Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat ya nak ya? Jadi insya Allah dengan berkah Ramadan, kemudian berkah Syawal, kita semuanya lebih bersemangat lagi di dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita. Tentunya Nanda, pertama-tama dan yang paling utama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan rahmat, nikmat yang tidak terhitung, yang tidak bisa kita hitung, yang sudah kita nikmati. Jadi yang paling layak yang kita lakukan di dunia ini adalah setiap saat selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentunya selawat dan salam kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut beliau sampai di hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini Ananda kelas 11A, Ustazah harapkan kondisi kita yang belajar jarak jauh ini insya Allah nanti di tahun ajaran baru dimudahkan Allah, ditolong Allah kita untuk bisa kembali lagi tatap muka, karena apapun ceritanya pelajaran jarak jauh walaupun dikemas sedemikian rupa tetap tidak seefektif kalau kita tatap muka. Walaupun seperti yang selalu Ustazah katakan, ini adalah sudah ketentuan Allah atau ini merupakan kehendak Allah yang harus kita terima, kita syukuri, kita selalu berdoa, insya Allah kita dimudahkan Allah untuk menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dengan ikhlas dan sabar. Jadi ikhlas dan sabar dalam hal ini, walaupun kita masih jarak jauh, tetaplah kita selalu ini ya nak ya. Ini siapa ini Fatur Rahman? Kenapa ada nama cowok ini nak? Fatur Rahman siapa ini? Siapa Fatur Rahman? Oh gitu, iyalah karena kan nanti teman-teman kan pada buka kamera. Coba buka kameranya semua nak. Buka kameranya. Kesuma, Nur Hidayah, Agina, Barakallahu fiik, menuliskan namanya. Ya harus seperti ini, dibiasakan ya kan, dengan bahasa Arab. Jadi selain untuk antuna sekalian memperlancar, Ustazah Nina juga istilahnya berilmu juga jadinya ya. Mana lagi nih? Ayo sayang buka kameranya nak. Udah lama kita tidak berjumpa. Kalimatus Sadiah. Apa kabar nak? Assalamualaikum. Ini sambil menunggu teman. Sehat sayang? Sehat nak? Alhamdulillah. Raha? Sehat nak? Alhamdulillah. Ya tak bisa Ustazah sebutkan satu-satu ya. Risa, Anissa, Naziha, mana lagi nih, Jia, mana kameranya nak? Sofi, Sakira, Zia mana Zia? Zia kameranya. Aprita, coba buka kameranya sayang. Aprita. Iya, bukalah kameranya. Mana Aprita? Yang lain buka juga kameranya sayang.
biar teman-teman juga bisa ini apa namanya, bisa silaturahmi jarak jauh, ukhuwah jarak jauh ya. Ini tunggu dulu ya, Zia, gitulah Zia. Assalamualaikum Zia. Assalamualaikum, sehat? Pulang kampung kemarin? Pulang kampung? Iya, alhamdulillah. Sehat semua keluarga yang di kampung? Sehat? Zia? Sehat? Alhamdulillah. Ya, udah semua ya nak ya. Tidak usah Ustazah sebutkan satu-satu. Insya Allah kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah. Jadi ananda sekalian, kita lanjutkan pokok bahasan kita yang terakhir sebelum ketemu insya Allah tanggal 27 mulai ya, ujian praktik Antuna Senin depan, berarti tanggal berapa itu sayang? Tanggal 31 ya, tanggal 31 ujian, karena ujian praktik itu pas saat kita jam fisika ya, jam fisika daring. Nah, seperti yang Ustazah sudah sampaikan kemarin, untuk praktek kita itu adalah studi referensi. Jadi ada nanti lembar kerjanya seperti biasa, ada lembar kerja. Jadi nanti lembar kerja itu dibagikan ke Antuna sekalian, kemudian nanti kirimkan kembali, boleh difotokan maupun dalam bentuk PDF-nya ya. Insya Allah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena di situ jelas instruksinya. Walaupun nanti waktu membagikannya mungkin ada instruksi sedikit atau ada pengarahan sedikit dari Ustazah, tapi bolehlah Ustazah mulai dari sekarang di situ tetap seperti biasa, karena namanya juga studi referensi. Antuna nanti cantumkan daftar referensi yang Antuna pakai. Boleh media cetak, boleh media elektronik. Media cetak di sini buku Antuna sendiri boleh, buku yang lain yang Antuna baca juga boleh. Kemudian kalau media elektronik, kalau Antuna googling itu harus nomor webnya ya nak ya. Jangan Antuna comot-comot saja. Kenapa? Karena harus resmi atau soheh referensinya ya, kebenaran dari yang Antuna pakai. Insya Allah tidak ada masalah. Nah, kemudian selanjutnya nanti setelah itu kita akan ketemu dengan penilaian akhir tahun. Itu juga Ustazah sudah sampaikan kemarin kisi-kisinya dan juga contoh soalnya, modelnya. Insya Allah selama liburan kemarin Antuna buka-buka, selain tentunya membuka murajaah, meneruskan hafalan Qur'annya, Antuna juga membuka-buka bahan ujian kita yang dalam hal ini adalah untuk kenaikan kelas. Nah, terakhir sebelum kita mulai pembelajaran kita, tugas masih ada yang belum lengkap tugasnya. Nanti kalau Antuna tidak lengkapi tugas itu, nanti untuk nilai raport semester itu nak kan diakumulasi semua nilai yang masuk. Misalnya semua nilai kita itu ada 10, tapi Antuna terkumpul lah nilainya cuma 8. Nah, akhirnya nanti dibagi 10 juga walaupun Antuna mengumpul 8, kan rugi, sayang ya kan. Jadi dilengkapi. Nah, ada itu yang memang tugas kelompok, ada yang tugas pribadi. Apa itu tugasnya? Jadi Ustazah mau Antuna nanya lah sama teman-teman, siapa temannya, karena mohon maaf bukan Ustazah tidak mau mengingatkan lagi, tapi Ustazah harap biar Antuna usaha ya, tanya sama temannya mana soal yang belum terkumpulkan ya. Jadi itu yang Ustazah rasa perlu Ustazah sampaikan. Nah, berikutnya pokok bahasan kita yang terakhir yaitu, nampak semua nak? Nampak semua? Nampak dan jelas? Ya sayang? Raha? Apa yang mau nampak nak? Jelas ya?
Bisa terbaca? Alhamdulillah. Ya, kita mulai. Jadi pokok bahasan kita yang terakhir yaitu adalah buka bukunya, boleh dibuka buku fisikanya. Ada di situ global warming atau pemanasan global. Ya. Nah, kalau ditanya apa itu pemanasan global, karena ini sudah sangat ada materinya, Sakira, udah ketemu sayang? Pokok bahasan paling terakhir, nak. Udah ketemu, nak? Sakira, yang lain juga buka bukunya sayang ya, buka pusikanya. Tengok daftar isinya daripada dibolak-balik. Nampak Sakira? Jumpa sayang? Alhamdulillah, iya. Nah, jadi apa itu pemanasan global atau global warming? Yaitu ini sudah membumi lah ya, sudah membumi istilah global warming ini. Orang sudah membuat baik poster apa segala macam yang berhubungan dengan pemanasan global. Nah, jadi di sini apa itu sebenarnya pemanasan global? Jangan kita cuma sebutkan aja apa global warming ya, atau pemanasan global. Jadi kesimpulannya kalau ditanya pemanasan global itu artinya terjadi sudah ketidakseimbangan. Di mana? Di ekosistem bumi. Tidak seimbang apanya saja? Ya, dalam hal ini yang namanya aja warming ya, pemanasan. Tentunya yang berhubungan dengan apa, nak? Nur Hidayah? Berhubungan dengan apa sayang? Nur Hidayah? Berhubungan dengan apa? Dengan? Kan tadi saja katakan apa itu global warming atau pemanasan global, yaitu sudah terjadi ketidakseimbangan ekosistem di bumi. Dalam hal ini apa yang tidak seimbang tadi? Apa, nak? Sehubungan dengan sama judulnya pemanasan global, sehubungan dengan suhu ya, sehubungan dengan suhu. Dalam hal ini namanya ekosistem bumi, baik atmosfer, lautan dan daratan ya. Saya ulangi, ekosistemnya di sini adalah atmosfer, lautan dan daratan. Nah, jadi di sini ada terjadi peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Nah, kalau kenapa rupanya saja kalau peningkatan suhu? Nah, ini di sini Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan penuh dengan atau secara harmonis, seimbang. Tapi dengan ulah tangan manusia terjadi masalah, dalam hal ini ketidakseimbangan. Apa rupanya saja yang dilakukan manusia? Banyak sekali ya, nak ya, nanti selanjutnya akan kita bahaskan. Jadi akibat dari meningkatnya suhu permukaan bumi, dalam hal ini dihitungnya 100 tahun terakhir, kesimpulannya suhu permukaan bumi itu makin memanas, istilahnya terjadi pemanasan. Kenapa rupanya? Nah, kita lihat sebelumnya penyebab pemanasan global. Jadi pemanasan global itu sendiri ada yang penyebabnya, dan ingat penyebabnya ini semuanya adalah efek atau ulah tangan kita manusia. Makanya sebenarnya kalau kita menjalankan agama kita ini dengan benar, insya Allah ini tidak terjadi. Kenapa? Di dalam Islam itu sudah sangat teratur, sudah sangat rapi apa dan bagaimana yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu adalah efek rumah kaca. Nah, di sini efek rumah kaca ini terjadi akibat dari pembakaran yang terjadi di permukaan bumi ini yang menghasilkan CO2 itu. Dia kalau yang harmonis itu atau yang normal itu, yang seimbang itu, dia itu harus istilahnya siklus akan tidak menumpuk di permukaan bumi, tapi karena satu dan lain hal menumpuk dia di permukaan bumi. Akibatnya apa? Jadi menumpuk di sini dalam hal ini menyelubungi bumi,
Akibatnya apa? Akibatnya terjadi kenaikan suhu tadi. Nah, di sini efek rumah kaca itu istilah sayang ya, istilah. Jadi istilah di sini kenapa dipakai istilah efek rumah kaca? Diambil sebagai sifat kaca. Jadi gas-gas tadi yang harusnya keluar dari sekitar permukaan bumi, ya, atau dia ke angkasa, tapi apa yang terjadi karena si penumpukan CO2 ini tadi terperangkap di bumi. Jadi yang harusnya infrared ini ya, dalam hal ini apa itu infrared? Apa itu infrared? Ya, salah satu cahaya kan kemarin waktu gelombang cahaya, cahaya yang dipantulkan, cahaya yang dipancarkan oleh matahari itu polikromatik. Dia bisa dipisahkan lagi sesuai dengan apanya, panjang gelombangnya atau kekuatannya, yang kita kenal kemarin dari apa, masih ingat materi yang kemarin Sofia Pizza, yaitu yang polikromatik tadi bisa diuraikan menjadi itu yang kita kenal dengan salah satunya apa, infrared. Nah, jadi dari infrared yang dari matahari yang seharusnya akan dikembalikan lagi ke angkasa, terperangkap dia, tidak bisa. Kenapa? Terhalang oleh si CO2 yang menyelubungi bumi. Nah, akibatnya apa? Itulah tadi terjadi selanjutnya kenaikan suhu. Nah, di sini benda panas akibat getaran atomik dan molekul dianggap memancarkan lemak dan seterusnya, dengan akibatnya suhu semakin meningkat. Jadi saja ulangi sekali lagi, jangan pula nanti Antuna bayangkan efek rumah kaca itu memang ada kacanya yang mau lingkupi bumi kita ini, tidak ya. Jadi itu istilah yang dipakai. Nah, kemudian jadi di sini terjadi ketidakseimbangan. Akibat ketidakseimbangan tadi, itulah tadi suhu, atau ini bisa kamu baca nanti saja kirimkan ya. Kita ini kan tidak mungkin kita bahas secara detail, nanti boleh dibaca sendiri. Kemudian ada yang namanya istilahnya efek umpan balik. Ya, efek umpan balik di sini ini juga akibat adanya pembakaran yang ada atau yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja, kalau yang sengaja itulah dari kendaraan ya, kendaraan bermotor. Kemudian kalau yang tidak sengaja, atau ada juga ini yang sengaja, yaitu kebakaran hutan dan seterusnya. Ini bisa Antuna bacakan, sehingga kesimpulannya tadi terjadi terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi. Nah, nanti akan kita lihat ada apa rupanya kalau peningkatan suhu di permukaan bumi tadi. Nah, kemudian berikutnya tadi adalah variasi matahari. Nah, di sini variasi matahari ini juga sangat menarik sekali ya. Variasi matahari di sini artinya bukan matahari itu bervariasi, tidak, tapi apa yang dipancarkan cahaya matahari tadi dan seterusnya. Ini juga di sini tidak terlepas dari akibat dari ulah manusia juga, dalam hal ini makhluk hidup sebenarnya yang sebagai khalifah di bumi tapi tidak dipertanggungjawabkan. Ada lapisan yang ini bisa membuat keseimbangan di atmosfer, tapi ternyata lapisan ozon ini juga sudah bermasalah atau sudah bolong-bolong istilahnya. Akibatnya apa? Itu tadi juga membuat terjadi ketidakseimbangan. Nah,
Apa yang menyebabkan lapisan ozon tadi rusak, Ustazah, bolong-bolong dan sebagainya? Ini banyak sekali yang bisa Antuna baca ya. Salah satunya yaitu penggunaan dari bahan kimia atau zat kimia yang dalam hal ini walaupun generasi yang sekarang ini, teknologi yang sekarang ini dikurangi penggunaan yang bisa merusak lapisan ozon. Dalam ini yang mungkin Antuna sudah pernah dengar CFC ya. Jadi generasi yang sebelum sekarang ini itu banyak alat elektronik yang menggunakan bahan-bahan yang akhirnya bisa merusak lapisan ozon, termasuk komponen atau alat-alat yang kita pakai dalam bentuk spray ya, dalam hal ini baik produk kecantikan atau produk untuk kehidupan sehari-hari, itu juga berkontribusi untuk merusak lapisan ozon. Nah, kemudian di sini ada cara mengukur pemanasan global. Nah, ini juga tidak kita dalami sekali. Bagaimana mengukurannya dan sebagainya, ini bisa Antuna baca nanti ya, bagaimana, kenapa atau bagaimana pengukurannya setiap istilahnya setiap derajat, bagaimana pengaruhnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah model iklim. Nah, model iklim di sini istilahnya ada hubungannya juga dengan itu tadi yang saya katakan, semuanya karena akibat dari kondisi atau yang dikerjakan oleh manusia, yaitu yang dalam kehidupannya sehari-hari banyak yang dilakukannya, yang sebenarnya yang dilakukan itu walaupun saya ulangi sekali lagi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hal itu sudah terkurangi, tapi terlanjur juga sudah ada yang dibuatnya tidak seimbang atau sudah dirusak. Nah, kemudian ini dia dampak pemanasan global. Jadi tadi yang penyebab-penyebab si pemanasan global tadi, kenapa rupanya dia ini dia dampak atau akibat dari pemanasan global. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan nak. Sebelum kita lanjutkan dampaknya, tadi kan udah kenal Antuna, udah apa penyebab global warming tadi ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa rupanya kalau sudah terjadi pemanasan global atau global warming tadi ya. Ini sekarang mungkin generasi kita sekarang mungkin masih belum terlalu sekali dirasakan, walaupun untuk satu tempat tertentu sudah dirasakan, tapi nanti generasi setelah Antuna atau generasi anak-anak Antuna nanti itu bisa jadi lebih terasa akibat dari si global warming kalau kita semuanya tidak istilahnya bertobat untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keseimbangan dari ekosistem bumi tadi. Ya nak, silakan sayang. Siapa itu yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Coba dibuka mikrofonnya. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Iya, ininya nanti dibagikan materinya sayang ya. Nah, jadi efeknya tadi, dampaknya tadi ya, iklim tidak stabil. Bagaimana itu nanti silakan dibaca. Kemudian meningkatnya permukaan air laut. Ini kenapa terjadi peningkatan permukaan air laut? Karena ada beberapa di daerah kutub yang mencair lapisan esnya. Akibatnya apa? Ya, permukaan air laut meningkat. Kenapa rupanya saja kalau permukaan air laut meningkat? Nah, silahkan Antuna baca ini sendiri. Kemudian
suhu global cenderung meningkat. Artinya sekarang saja pun kita sudah merasakan atau sangat ya, kalaupun pada saat artinya pada saat musim kemarau, walaupun untuk kita di daerah Medan ya, alhamdulillah barakallahu fiik, istilahnya kalaupun musim kemarau kita masih ada juga menerima curah hujan atau hujan lah istilahnya ya, atau tapi itu pun waktu pada saat matahari sangat terik itu akan kita rasakan sangat-sangat sekali suhunya ya. Nah, kemudian ada gangguan ekologis. Apa itu gangguan ekologis? Silahkan. Kemudian dampak sosial dan politik ini juga bisa Antuna baca. Artinya di sini ada secara sosial dampaknya saja ada. Mungkin Antuna pernah melihat iklan yang semua orang berkipas. Kenapa kepanasan? Itu orang yang kepanasan itu itu cenderung peningkatan emosi. Ya, lebih mudah terpicu emosi marahnya misalnya ya. Nah, kemudian untuk pemanasan global di Indonesia ini ada datanya dan sebagainya, ada akibat dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah cara mengantisipasi pemanasan global. Nah, ini juga sudah didengung-dengungkan atau sudah diiklankan, sudah diajak kita bersama-sama. Misalnya konservasi lingkungan, kemudian menggunakan beberapa sumber energi atau beberapa energi alternatif, kemudian daur ulang, kemudian pembelajaran untuk masyarakat luas. Artinya masyarakat luas itu dikasih pendidikan bagaimana bagaimana tentang pemanasan global dan seterusnya. Kesimpulannya kita di sini diajak untuk membuat atau berbuat sesuatu dari pribadi kita dulu masing-masing sendiri-sendiri. Dan ini Antuna tidak boleh pesimis, harus optimis. Artinya Sofi Hafizah melakukan, Naziha, Sakira, Anissa, kelas 11A semua melakukan apa yang disarankan tadi. Semuanya kita melakukan. Itu ada efeknya Ustazah, ada, yakinlah. Dan menularkan lagi yang lain. Ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak semuanya, ajak lingkungan untuk mengurangi efek si global warming tadi. Nah, kenapa? Karena ini nanti apa yang terjadi sekarang yang merasakannya adalah anak cucu kita nanti. Ya, jadi di sini kalau kita umat Islam sebenarnya ini memang harus kita kerjakan karena ini bentuk amanah dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Tadi saya katakan Allah menciptakan bumi kita ini dengan penuh harmonis, dengan penuh keseimbangan, tapi yang membuat tidak seimbang itu adalah kita sebagai khalifah di ini. Iya, nggak apa-apa, sikit lagi. Ya sayangnya. Jadi insya Allah nanti Ustazah akan share ini materinya. Demikian. Jadi Ustazah rasa ini pertemuan kita terakhir di semester genap, dan di kelas 11 insya Allah kita jumpa lagi, dimudahkan Allah untuk ketemu di kelas 12 dengan persoalan dan model dan rencana kita yang insya Allah dimudahkan Allah dan diridhoi Allah. Demikian, kalau ada pertanyaan boleh dijawab Ustazah. Ustazah akhiri dengan sama-sama kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita baca doa kafaratul majelis. Serentaklah, semangat. Ya, bismillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.